Di sebuah desa terpencil yang subur di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur, Kiai Hamid dikenal bukan hanya sebagai pemimpin agama yang dihormati, tapi juga sebagai pelindung spiritual yang disegani. Wajahnya yang teduh dan sikapnya yang kalem menyembunyikan kekuatan batin yang luar biasa, hasil tirakat puluhan tahun dan warisan ilmu hikmah dari leluhurnya yang tersohor. Selama puluhan tahun, beliau berhasil menjaga kedamaian dan kemakmuran desa di bawah naungannya, membuat wilayah tersebut menjadi oasis yang aman di tengah hiruk-pikuk jalur perdagangan Jawa. Namun, kedamaian itu kini terancam oleh berita buruk yang menyebar cepat dari utara, kedatangan Bagas Ganas, Raja Bandit lintas Pantura. Bagas Ganas dan komplotannya terkenal kejam, tidak segan-segan menumpahkan darah demi menguasai harta benda. Reputasinya sebagai penguasa kegelapan yang kebal senjata dan memiliki ilmu kesaktian hitam telah membuat polisi dan aparat keamanan angkat tangan. Kini, Bagas Ganas mulai mengincar jalur logistik Jawa Timur, dan satu-satunya penghalang yang tersisa adalah Kiai Hamid, sosok sepuh yang dikenal memiliki aura perlindungan ilahiyah. Kedatangan Raja Bandit itu bagaikan awan hitam yang membawa badai, memaksa Kiai Hamid, sang penjaga kedamaian, harus memilih, melawan dengan risiko besar atau melihat desanya hancur berkeping-keping. Bagas Ganas bukanlah bandit yang hanya mengandalkan otot dan senjata api. Ia adalah master ilmu sihir gelap yang konon mampu memanggil arwah penasaran untuk membantunya merampok dan menakut-nakuti lawan. Julukannya, Raja Bandit Lintas Pantura, disematkan karena kecekatan dan keganasannya dalam beraksi di sepanjang jalur vital perdagangan, meninggalkan jejak ketakutan di setiap kota yang ia singgahi. Kabar kehebatannya mencapai telinga Kiai Hamid ketika Bagas Ganas dengan sengaja melakukan provokasi yang tidak bisa ditoleransi, yaitu membakar lumbung padi milik salah satu desa kecil yang secara turun-temurun dilindungi oleh pesantren Kiai Hamid. Tindakan ini adalah deklarasi perang terbuka, sebuah tantangan langsung terhadap kehormatan dan tugas Kiai. Para santri, penduduk desa, dan bahkan pejabat setempat memohon agar Kiai Hamid menghindar, khawatir akan kekuatan sihir Bagas yang sulit ditembus. Mereka tahu, ini bukan hanya duel biasa, melainkan pertarungan antara keimanan yang murni melawan kekuatan kegelapan yang terorganisir. Namun, Kiai Hamid tahu, jika ia mundur, ribuan nyawa lain akan menjadi korban kerakusan sang bandit. Maka, dengan hati yang berat, Kiai Hamid mengirimkan pesan balasan melalui seorang utusan. Ia menerima tantangan duel maut tersebut, menempatkan nasib Jawa Timur di pundaknya. Lokasi duel yang disepakati adalah sebuah lapangan terbuka di perbatasan Probolinggo dan Pasuruan, sebuah area yang secara mistis dianggap sebagai tempat netral yang menyimpan energi besar. Malam itu, ribuan orang dari berbagai penjuru Jawa berkumpul dalam diam, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Pertarungan antara ulama yang terkenal sangat bijaksana melawan tokoh kriminal yang paling ditakuti. Suasana mencekam terasa begitu kental, bulan purnama bersinar penuh, menambah dramatisasi suasana, sementara angin malam berbisik membawa aroma kemenyan dan ketegangan yang menyesakkan. Di satu sudut lapangan, berdiri tegak Kiai Hamid, hanya ditemani oleh tongkat kayu warisan yang tampak sederhana, namun memancarkan cahaya sejuk yang menenangkan. Di sudut yang berseberangan, Bagas Ganas muncul dengan arogansi yang nyata, dikawal oleh puluhan preman bertato dan membawa keris pusaka yang memancarkan aura hitam pekat. Mata Bagas Ganas memancarkan kesombongan dan haus darah. Ia yakin kekuatan ilmunya tak tertandingi. Sementara itu, Kiai Hamid hanya menunduk, merapal doa-doa penenang, dan siap menghadapi ilmu hitam Bagas dengan perisai spiritual dan ilmu kesaktian leluhur yang jarang ia tunjukkan, demi memastikan keadilan menang dan jalur Pantura kembali damai. Tepat saat lonceng masjid di kejauhan berdentang menandakan tengah malam, Bagas Ganas mengeluarkan keris pusakanya yang hitam pekat. Tanpa basa-basi, ia tertawa nyaring. Tawa yang terdengar serak dan menggema, seolah-olah tawa puluhan makhluk halus berkumpul menjadi satu. Ia mengayunkan keris itu ke udara, dan seketika,
Aura gelap berbentuk asap tebal menyelimuti lapangan duel, menimbulkan bau anyir yang menusuk hidung dan membuat para penonton di pinggir lapangan mulai berteriak ketakutan dan mundur. Energi hitam itu bergerak cepat, membentuk pusaran tornado kecil yang langsung mengarah ke tubuh Kiai Hamid. Ini adalah ilmu santet jarak jauh andalan Bagas yang diklaim mampu merobek sukma dan melemahkan jantung lawan dalam sekejap. Kiai Hamid, yang sedari tadi berdiri tenang, tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memejamkan mata, memegang erat tongkat kayunya, dan mulai merapal wirid dengan suara yang sangat pelan, namun getarannya terasa sampai ke sumsum tulang. Ketika pusaran energi hitam itu hanya tinggal sejengkal dari tubuhnya, tiba-tiba dari tongkat Kiai Hamid memancar cahaya putih kekuningan, seperti lapisan perisai tak terlihat yang menahan dan mementalkan pusaran kegelapan itu. Energi santet Bagas Ganas terpantul kembali dengan kekuatan yang sama, menghantam tanah di dekatnya dan menimbulkan ledakan kecil yang meninggalkan bekas hangus. Melihat serangan pembukanya yang gagal total, wajah Bagas Ganas berubah pucat karena marah dan malu. Ia tidak menyangka seorang kiai sepuh dengan penampilan biasa mampu menahan serangan mautnya tanpa berkeringat. Kini, Bagas Ganas memutuskan untuk meningkatkan level pertarungan ke tahap fisik yang lebih brutal, menggunakan kombinasi ilmu kebalnya. Dengan geraman, Bagas merobek baju luarnya, memperlihatkan tato-tato kuno yang konon merupakan jimat kebal dari berbagai tempaan besi. Ia berlari kencang menuju Kiai Hamid dengan kecepatan yang abnormal, menciptakan desisan angin di belakangnya, berniat menghabisi sang kiai dengan serangan tangan kosong yang diperkuat oleh energi hitam. Tinjunya yang melesat secepat kilat mengandung kekuatan penghancur yang mampu meretakkan batu besar. Namun, lagi-lagi, Kiai Hamid menunjukkan ketenangan yang mematikan. Tepat sebelum tinju Bagas mengenainya, Kiai Hamid menggeser badannya hanya beberapa sentimeter, menghindari pukulan mematikan itu. Dalam gerakan yang nyaris tidak terlihat, Kiai Hamid mengetuk lantai lapangan menggunakan ujung tongkatnya. Bukan pukulan, tapi sentuhan ringan yang mendatangkan keajaiban. Dari tanah di bawah kaki Bagas Ganas tiba-tiba muncul untayan akar-akar gaib yang kuat, membelenggu pergelangan kaki Raja Bandit itu, membuatnya terjatuh dan kehilangan momentum serangan yang berbahaya. Bagas Ganas yang terbelenggu oleh akar gaib itu meronta-ronta dengan amarah yang membara. Ia tahu akar itu bukan sekedar akar tanaman, melainkan manifestasi dari ilmu penjaga bumi yang legendaris, salah satu kesaktian leluhur Kiai Hamid yang memanfaatkan kekuatan alam. Merasa terdesak, Bagas Ganas memutuskan untuk menggunakan kartu as terakhirnya, ilmu paling gelap yang ia pelajari dari guru iblisnya di pesisir utara. Ia menjerit ke langit, memanggil nama-nama terlarang, dan dari udara tiba-tiba muncul sosok bayangan raksasa berwarna merah darah, tingginya melebihi pohon kelapa di sekitar lapangan. Sosok itu, yang dikenal sebagai khodam iblis penunggu Pantura, adalah entitas yang sangat jahat dan haus nyawa, siap membela tuannya. Kehadiran makhluk itu membuat suhu udara turun drastis dan bahkan santri-santri yang kuat iman mulai gemetar ketakutan. Melihat ancaman besar ini, Kiai Hamid sadar bahwa pertarungan ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan ilmu batin biasa. Ia meletakkan tongkatnya dan untuk pertama kalinya ia merentangkan kedua tangannya ke atas, membiarkan cahaya bulan purnama menyinari wajahnya. Kiai Hamid bersiap untuk mengaktifkan jurus puncak, Cahaya Wali Songo, sebuah kekuatan spiritual murni yang diyakini mampu membersihkan segala bentuk kegelapan di muka bumi. Ketika Kiai Hamid merentangkan tangan dan memejamkan mata, lapangan yang tadinya gelap dan mencekam tiba-tiba diterangi oleh cahaya keemasan yang sangat lembut, namun begitu kuat hingga mengalahkan cahaya bulan. Cahaya itu bukan berasal dari lampu atau sumber fisik, melainkan murni memancar dari tubuh Kiai Hamid, sebuah manifestasi energi ilahiyah yang luar biasa. Khodam iblis penunggu Pantura, yang baru saja dipanggil oleh Bagas Ganas, menjerit kesakitan begitu terkena sorotan cahaya emas itu.
Makhluk raksasa yang terbuat dari kegelapan itu mulai mengepulkan asap, seolah-olah ia adalah es yang dilemparkan ke dalam api. Jeritan Khodam itu begitu mengerikan, membuat semua penonton menutup telinga dan menundukkan kepala. Cahaya Wali Songo yang diaktifkan Kiai Hamid berfungsi sebagai pembersih energi negatif, langsung menyerang inti kegelapan yang menjadi sumber kekuatan Khodam. Bagas Ganas yang masih terbelenggu akar gaib di kakinya panik. Ia mencoba menarik kembali Khodamnya, namun terlambat. Sosok Khodam iblis itu perlahan-lahan mulai larut, kembali menjadi asap hitam pekat yang kemudian lenyap ditiup angin, meninggalkan Bagas Ganas sendirian tanpa perlindungan sihirnya yang paling mematikan. Kiai Hamid kemudian membuka mata. Pandangannya tidak lagi teduh, melainkan tajam dan penuh wibawa, menunjukkan otoritas spiritual yang tak terbantahkan. Ia berjalan perlahan mendekati Bagas Ganas yang kini terlihat tak berdaya dan ketakutan. Setelah seluruh kekuatan sihirnya hancur, Bagas Ganas hanyalah seorang pria biasa yang berlumuran keringat dan kegatalan. Kebalnya pun lenyap ditelan cahaya keemasan tadi. Kiai Hamid tidak menunjukkan ekspresi dendam, hanya rasa iba dan prihatin. Namun, Bagas Ganas yang egonya sangat tinggi menolak menyerah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba melepaskan diri dari belenggu akar gaib. Saat ia berhasil bebas, Bagas mengambil kerisnya dan menyerang Kiai Hamid sekali lagi dengan teriakan histeris, sebuah serangan yang dilakukan lebih karena keputusasaan daripada perhitungan. Ia mengincar dada Kiai, berharap setidaknya bisa melukai kehormatan lawannya. Keris itu melesat cepat, namun lagi-lagi Kiai Hamid menunjukkan keahliannya yang tak tertandingi dalam ilmu bela diri spiritual. Ia tidak menghindar, melainkan menahan serangan keris itu hanya dengan dua jari kirinya yang menjepit bilah keris, menghentikan laju senjata tajam itu seolah-olah keris itu hanyalah sehelai daun. Momen tersebut, ketika keris paling mematikan di Pantura ditahan hanya dengan dua jari seorang ulama sepuh, menjadi klimaks yang disaksikan oleh ribuan pasang mata. Keris itu bergetar hebat, mencoba melepaskan diri, tetapi genggaman jari Kiai Hamid terlalu kuat. Dengan tenang, Kiai Hamid mengeluarkan sedikit energi spiritualnya ke bilah keris. Dalam hitungan detik, keris pusaka Bagas Ganas yang selama ini menjadi simbol keganasannya, tiba-tiba memancarkan cahaya biru dan kemudian retak menjadi dua, seolah-olah dibuat dari kaca yang rapuh. Kehancuran keris itu adalah kehancuran total bagi Bagas Ganas. Semua ilmu sihir, kekuatan, dan harga dirinya lenyap. Ia jatuh berlutut di tanah, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Kiai Hamid kemudian menadahkan tangan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberi pertolongan. Beliau berkata, "Bagas, ilmu yang kau cari seharusnya menjadi penerang, bukan pembawa kegelapan. Kekuatan sejati ada pada hati yang bersih, bukan pada keganasan." Kiai Hamid menawarkan Bagas sebuah kesempatan untuk bertaubat dan memulai hidup baru. Raja Bandit lintas Pantura itu akhirnya mengakui kekalahannya, bukan kepada seorang musuh, melainkan kepada seorang guru spiritual yang telah memberinya pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa kebaikan akan selalu menaklukkan kejahatan. Setelah duel maut itu berakhir dengan kemenangan cahaya atas kegelapan, suasana lapangan yang tadinya mencekam berganti menjadi haru dan sorak-sorai. Penduduk yang menyaksikan langsung bersujud syukur, lega karena ancaman Raja Bandit telah berakhir tanpa ada pertumpahan darah yang sia-sia dari pihak Kiai Hamid. Bagas Ganas, yang dulunya adalah momok paling ditakuti, kini berdiri di samping Kiai Hamid dengan kepala tertunduk, bersedia menerima konsekuensi atas perbuatannya. Kiai Hamid, dengan kebijaksanaannya, tidak menyerahkan Bagas sepenuhnya kepada hukum duniawi yang menuntut hukuman berat, melainkan memohon kepada pihak berwenang untuk memberikan Bagas kesempatan menjalani masa tahanan yang diiringi dengan pembinaan agama dan spiritual di bawah pengawasan pesantren. Keputusan ini menuai pujian luas, menunjukkan bahwa Kiai Hamid bukan hanya kuat dalam pertarungan fisik dan spiritual, tetapi juga memiliki hati yang luas dan pemaaf. Dengan hancurnya komplotan Bagas Ganas, jalur Pantura kembali aman. Kisah duel ini cepat menyebar, menjadi legenda abadi di tanah Jawa.
Sebuah pengingat bahwa meskipun teknologi dan kekayaan materi terus berkembang, kekuatan sejati yang mampu menjaga keadilan dan keadilan tetaplah bersumber dari keimanan, ilmu pengetahuan spiritual, dan kemauan untuk membela kebenaran tanpa kenal takut, menjadikan Kiai Hamid sebagai pahlawan sejati Jawa Timur. Pertarungan ini membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang keganasan atau sihir hitam, melainkan tentang ketenangan jiwa dan kekuatan iman yang membimbing pada kebaikan. Legenda Kiai Hamid akan terus hidup, menginspirasi kita semua untuk selalu berdiri tegak membela kebenaran dan keadilan, bahkan saat berhadapan dengan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Disclaimer, cerita ini sepenuhnya fiktif. Narasi dan visual dibuat menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan untuk memperkuat penyampaian pesan dan emosi dalam cerita. Segala kesamaan nama tokoh, tempat, peristiwa, atau kejadian dengan dunia nyata hanyalah kebetulan semata dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Jika terdapat unsur mistik, ajian, atau kekuatan gaib, hal tersebut hanya merupakan simbol budaya dan makna spiritual dalam karya fiksi dan tidak untuk dipercayai. Dalam ajaran Islam, segala hal gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan sejati bersumber dari iman, ilmu, dan ikhtiar. Kisah ini hendaknya dipahami sebagai hiburan dan inspirasi, bukan keyakinan. Konten ini dibuat untuk hiburan, refleksi, dan inspirasi positif.